Terima kasih saudara masih setia menyaksikan Sahur Time bersama saya Kang Amin dan masih ditemani Kiai Haji Misbahul Munir. Sebelum kita melanjutkan perbincangan, saya kembali mengingatkan saudara di rumah yang ingin berdonasi untuk dapat berdonasi di dakwah peduli COVID-19 yang nantinya donasi itu akan disalurkan kepada para guru ngaji, santri, majelis taklim, dan pesantren yang terdampak COVID-19. Bisa melalui rekening BCA 29120900915 atau bisa melalui situs kitabisa.com dengan memindai QR Code yang terdapat di layar televisi Anda. Nah, saudara sekalian, pada hari ini kita kedatangan tamu istimewa, yakni Ketua PBNU Bidang Kemasjidan dan Dakwah, Kiai Haji Abdul Manan Gani. Kami persilahkan Pak Kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat, Kiai. Sehat, Kiai. Salimnya jaga jarak. Lancar, Kiai, perjalanan? Alhamdulillah. Alhamdulillah lancar. Nah, Pak Kiai Abdul Manan Gani ini adalah Ketua PBNU Bidang Kemasjidan dan Dakwah, di mana pada hari-hari ini masjid merupakan salah satu bagian dari tempat publik yang harus menyesuaikan dengan COVID-19, Kiai. Nah, kira-kira selama ini dari mulai Maret kemarin sampai hari-hari ini, bagaimana keadaan-keadaan masjid yang khususnya yang ada di lingkungan Nahdlatul Ulama, Kiai? Masjid-masjid pada umumnya di lingkungan Nahdlatul Ulama, karena Nahdlatul Ulama sendiri sudah terlebih dahulu memberikan seruan, bahkan melalui forum Bahsul Masail. PBNU itu ada lembaga Bahsul Masail yang memberikan pandangan-pandangan keagamaan tentang tidak diwajibkan sholat Jumat atau sholat berjamaah di masjid ketika sedang mengalami wabah seperti pandemi COVID-19 ini. Nah, terkait di bulan Ramadan ini, biasanya kan banyak taraweh yang rame, terus juga darusan, dan kegiatan-kegiatan Ramadan lain, takjil misalnya, itu gimana, Kiai? Masjid-masjid itu sampai hari ini tetap buka. Buka, iya. Ya, tidak digembok dalam artian tidak boleh ada yang masuk. Kan ada imam rawatib, tetap mengimami. Kemudian ada muadzin, tetap adzan. Muadzin ketika malam bangunin sahur masih saya dengar dari masjid saya itu. Kemudian tadarus yang masih terdengar. Karena itu yang dulu tadarus juga ya orangnya ya itu saja. Gitu saja. Jadi untuk seperti sekarang ini bertiga berempat yang tidak ada masalah. Jadi tetap syiar Islam dari menara masjid, dari speaker masjid, dari toa masjid tetap berkumandang. Salawatan masih tetap berkumandang. Sesungguhnya masjid itu kan tempat paling strategis di saat ada pandemi COVID-19 ini. Kenapa? Masjid mempunyai toa, mempunyai speaker, mempunyai sound system yang punya fungsi-fungsi sosial. Nah, itu di PBNU sudah mengirimkan, melayangkan surat melalui lembaga takmir masjid agar para takmir masjid ini bisa sebelum azan mengumandangkan sebelum azan itu 5 menit sebelum azan ada himbauan-himbauan seperti memberikan penjelasan kepada warga masyarakat agar tetap hati-hati, cuci tangan, kemudian jaga jarak, kalau keluar rumah pakai masker. Nah, diharapkan dalam seruan PBNU itu agar minimal setiap sehari itu bisa 3 kali sebelum azan zuhur, sebelum azan asar, sebelum azan maghrib. Masjid tetap menjalankan fungsi informasinya kepada masyarakat. Karena pandemi COVID-19 ini masjid diharapkan untuk berfungsi memberikan informasi, mengingatkan warga, mengingatkan masyarakat agar menjaga kesehatan, menjaga keselamatan masyarakat, bersih-bersih dan lingkungan. Dan tidak boleh lupa juga ternyata DBD kasusnya juga tinggi gitu. Mengingatkan bersih-bersih rumah, lingkungan itu penting dari menara masjid. Ini kan masjid itu
ada perubahan ini Kiai. Jadi masjidnya sih utuh sama aja, jamaahnya ini berubah Kiai. Kalau mau sholat biasanya kan luruskan, rapatkan barisan gitu. Nah justru sekarang ini sholatnya itu renggang-renggang Kiai kan? Iya, iya. Nah itu gimana hukumnya Kiai? Jadi sholat karena situasi darurat Pak Yai ya. Saya ini harus izin kepada Kiai Manan karena beliau ini posisinya guru kami, senior. Tapi dalam tradisi NU itu harus dibangun. Sesepuh itu tetap sesepuh, kita harus hormat. Saya izin ya iya, bahwa sholat dengan ada jarak semacam tadi itu karena memang ada darurat. Kalau dalam situasi normal, sawu, sufu, vakum kan begitu kan ya iya. Rapatkan barisan. Kalau situasi seperti ini, jangan dirapatkan justru karena ada masalah. Nanti bisa menularkan penyakit satu dengan yang lain. Jadi saya menarik dengan apa yang disampaikan Kiai bahwa PBNU itu tidak melarang sholat Jumat, sholat tarawih, enggak. Yang dilarang itu kerumunan. Ini Pak Kiai. Ya. Sehingga kerumunan itu menyebabkan terjadinya menularnya penyakit. Sehingga di daerah-daerah yang masih zona hijau itu masih bisa dilakukan sholat Jum'ah. Ya seperti itu kan memang sudah keputusan Pak Yai nggih. Ya. Di Basul Masail itu ada. Basul Masailnya seperti itu. Ya. Di hasil pandangan keagamaan, lembaga Basul Masail PBNU bahwa tidak diperkenannya sholat Jumat dan sholat berjamaah secara di daerah-daerah yang sudah dinyatakan merah. Ya, merah. Di Jakarta. Di Jakarta merah memang ditutup masjidnya ya untuk Jumatan. Ya. Jumatan untuk sholat berjamaah. Karena itu sholat di rumah juga tetap berjamaah. Ya. Walaupun di rumah bisa tetap berjamaah. Dan di Ramadan juga harus tetap Semangat. Ya. Ya. Tapi itu tetap sah Kiai ya? Sah itu. Tidak harus di masjid, tidak. Apalagi situasi seperti ini. Kang Amin, jadi ikut Kiai, ikut pemerintah itu mereka bagian dari perintah Allah ya. Dianjurkan sama Allah. Jadi jangan dibentur-benturkan Pak Yai nggih. Iyalah. Ya Kiai, ini kan kita akan beberapa hari ke depan menghadapi Idul Fitri Kiai. Ya. Ada sholat Hari Raya Idul Fitri, sholat Id, dan juga mudik ini Kiai. Mudik yang sudah dilarang dari sekarang. Ya, PBNU itu setiap tahun ada mudik bareng. Mudik bareng, iya. Bahkan sejak saya waktu itu menjadi ketua lembaga takmir masjid Nahdlatul Ulama. Jadi sudah 9 kali. 9 kali. Ya. Iya. Karena periode pertama 5 tahun, kemudian sekarang memimpin sebagai ketua PBNU yang membidangi lembaga Masjid takmir dan dakwah. Nah, biasanya mengajak para mudikin. Mudikot. Mudikot ya, orang-orang yang mau mudik kampung halaman untuk kita fasilitasi mudik bareng dari depan kantor PBNU. Ya. Jadi kan PBNU rumah rakyat lah rumahnya jamaah. Iya. Nah, kali ini kita Diadakan karena memang pemerintah juga melarang. PBNU sudah menetapkan tidak mudik sejak pidatonya Kiai Said sudah lama sebagai ketua PBNU ya. Nah itu kemudian kita alihkan kita ada dasarnya kan. Lebih tinggal di kota untuk tidak mudik itu lebih baik. Lebih baik. Karena kata Rasulullah al-wiqayatu khairun minal ilaj. Memelihara, menjaga kesehatan bersama itu lebih baik daripada mengobati. Oke. Terus bahkan, sholat idnya gimana? Nah, sholat id itu kan sunnah. Ya. Wong sunnah saja, yang wajib Jumat saja. Para ulama itu mengadakan daerah yang merah, apalagi sholat sunnah gitu. Jadi tidak wajib, tidak diselenggarakan, tidak masalah, tidak ada problem. Ya. Baik Kiai. Nah, biasanya kita di segmen terakhir ini Kiai, kita akan minta amalan kepada Kiai Misbahul Munir. Kepada para pemirsa, silahkan Kiai Misbah. Kang Amin, bukan saya tidak mau ngasih. Ini ada sesepuh guru kita. Mumpung ada di sini para pemirsa seluruh Indonesia, mari kita mohon keikhlasannya kepada guru kita untuk memberi amalan. Terserah monggo panjenengan Kiai, monggo Kiai. Ini terkait COVID dan
puasa hari-hari terakhir dan menjelang Idul Fitri Kiai, masyarakat galau Kiai. Bagaimana amalan untuk menenangkan hati itu Kiai? Amalan itu sesungguhnya sudah ada dari doa-doa maksurat ya. Seperti ayat kursi, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas setiap ba'da sholat itu kan jangan sampai lupa karena itu ayat pemeliharaan dan ayat penguatan tauhid tadi, Al-Ikhlas dan terhindar dari godaan berlindung dari Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan dan dari kejahatan atau bahaya makhluk-makhluk semua. Iya, dan termasuk setiap habis sholat itu dari guru-guru saya, dari kiai-kiai saya dulu, kalau habis sholat itu mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq 3 kali. 3 kali. Dan bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Ini perlu dijelaskan. Dan ketika di masjid-masjid pun sebelum adzan tadi sesudah memberitahukan kepada masyarakat jamaah tentang peduli COVID-19 dengan hati-hati menjaga kesehatan dan lain sebagainya tadi juga hendaknya tetap berselawatan. Baik, selawatan. Terima kasih Kiai. Jadi Kang Amin, ini karena jamaah belum begitu jelas, ini mari kita bersama-sama dengan jamaah di rumah, Kang Amin ikutin. Siap. Ini saya mengamalkan apa yang diajarkan oleh Kiai Manan nih. Tadi dibacakan 3 kali Pak Yai nggih? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. 3 kali Pak Yai. 3 kali. Terus satunya? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Minimal ba'da maghrib sama ba'da subuh. Minimal ba'da maghrib sama ba'da subuh. Baik, terima kasih Kiai Manan atas kehadirannya memberikan informasi dan himbauan yang sangat bermanfaat kepada masyarakat. Semoga kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bangsa Indonesia tetap dalam kesejahteraan dan perlindungan Allah. Nah, saudara sekalian, terlebih dulu kami mengajak saudara-saudara untuk berdonasi di dakwah peduli Covid untuk para guru ngaji, santri majelis taklim dan pondok pesantren yang terdampak Covid-19. Bisa melalui rekening BCA 29120900915 atau bisa melalui situs kitabisa.com dengan memindai QR Code yang terdapat di layar televisi Anda. Nah, selain itu, Anda juga bisa menyalurkan zakat melalui NU-Care Lazisnu di nomor rekening yang tertera di layar televisi Anda sebesar Rp35.000 per individu. Tetap saksikan Sahur Time, karena nanti Kiai Haji Misbahul Munir akan membimbing kita untuk berdoa, berzikir bersama. Mari siapkan hati, ambil wudhu, dan menyiapkan mental serta spiritual kita untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemana-mana, Sahur Time akan segera kembali.